Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K tahun 2024 dengan formasi pengelola layanan operasional materi kompetensi teknis atau SKB bagian yang kelima. Langsung saja untuk soal yang pertama. Sebagai pengelola layanan operasional di sebuah instansi pemerintah, Anda diminta untuk melakukan analisis kebutuhan pegawai. Metode apa yang paling tepat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai dalam jangka panjang? A. Analisis beban kerja. B. Analisis tren historis. C. Analisis rasio pegawai. D. Analisis kompetensi. E. Analisis produktivitas. Jawaban yang tepat adalah A. Analisis beban kerja. Analisis beban kerja adalah metode yang paling tepat untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai dalam jangka panjang. Metode ini memungkinkan organisasi untuk menghitung jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan volume pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan pegawai di masa depan dibandingkan dengan metode lainnya. Berikutnya soal nomor 2. Anda adalah pengelola layanan operasional yang ditugaskan untuk merencanakan rekrutmen pegawai baru. Instansi Anda mengalami kekurangan tenaga IT yang signifikan. Mengingat situasi pasar tenaga kerja yang kompetitif, strategi rekrutmen apa yang paling efektif untuk menarik kandidat berkualitas tinggi? A. Menaikkan gaji dan tunjangan secara signifikan. B. Melakukan kampanye employer branding yang intensif. C. Menggunakan jasa headhunter profesional. D. Menyelenggarakan hackathon dan kompetisi coding. E. Memperluas jangkauan rekrutmen ke universitas terkemuka. Jawaban yang tepat adalah D. Menyelenggarakan hackathon dan kompetisi coding. Untuk menarik kandidat IT berkualitas tinggi dalam situasi pasar yang kompetitif, menyelenggarakan hackathon dan kompetisi coding adalah strategi yang paling efektif. Pendekatan ini tidak hanya menarik minat calon kandidat yang memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga memungkinkan instansi untuk menilai kemampuan mereka secara langsung dalam situasi yang relevan dengan pekerjaan. Selain itu, acara semacam ini dapat meningkatkan visibilitas dan reputasi instansi di kalangan profesional IT yang dapat bermanfaat untuk rekrutmen jangka panjang. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam konteks penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai, apa yang dimaksud dengan analisis kesenjangan kompetensi? A. Proses mengidentifikasi perbedaan antara kompetensi yang dimiliki pegawai saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. B. Metode untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan yang telah dilaksanakan. C. Teknik untuk membandingkan kinerja pegawai antar departemen dalam organisasi. D. Pendekatan untuk menentukan jumlah pegawai yang perlu direkrut berdasarkan kebutuhan kompetensi. E. Strategi untuk menyelaraskan kompetensi pegawai dengan perubahan teknologi terbaru. Jawaban yang tepat adalah A. Proses mengidentifikasi perbedaan antara kompetensi yang dimiliki pegawai saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis kesenjangan kompetensi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi perbedaan antara kompetensi yang dimiliki pegawai saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini penting dalam penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai karena membantu organisasi untuk merencanakan dan merancang intervensi pengembangan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. Berikutnya soal nomor 4. Sebagai pengelola layanan operasional, Anda diminta untuk menyusun program pengembangan kompetensi bagi tim IT yang baru direkrut.
Setelah melakukan analisis kesenjangan kompetensi, Anda menemukan bahwa sebagian besar anggota tim memiliki keterampilan teknis yang baik, tetapi kurang dalam soft skill seperti komunikasi dan kerja tim. Pendekatan pengembangan kompetensi apa yang paling tepat untuk situasi ini? A. Mengirim seluruh tim untuk mengikuti bootcamp coding intensif. B. Melaksanakan sesi pelatihan in-house tentang keterampilan komunikasi dan kerja tim. C. Memberikan proyek-proyek individu yang menantang untuk meningkatkan keterampilan teknis. D. Menerapkan sistem mentoring dengan manajer senior dari departemen lain. E. Mengadakan rotasi pekerjaan antar departemen untuk memperluas pengalaman. Jawaban yang tepat adalah B. Melaksanakan sesi pelatihan in-house tentang keterampilan komunikasi dan kerja tim. Mengingat tim IT sudah memiliki keterampilan teknis yang baik namun kurang dalam soft skill, pendekatan yang paling tepat adalah melaksanakan sesi pelatihan in-house tentang keterampilan komunikasi dan kerja tim. Pelatihan ini akan langsung mengatasi kesenjangan kompetensi yang teridentifikasi, membantu anggota tim untuk berkomunikasi lebih efektif dan bekerja sama dengan lebih baik. Pelatihan in-house juga memungkinkan penyesuaian konten dengan konteks spesifik organisasi dan dapat melibatkan lebih banyak anggota tim dengan biaya yang lebih efisien. Berikutnya soal nomor 5. Dalam konteks pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, apa yang dimaksud dengan bias resensi? A. Kecenderungan penilai untuk memberikan nilai tinggi kepada pegawai yang baru bergabung dengan organisasi. B. Kecenderungan penilai untuk mengingat dan memberi bobot lebih pada peristiwa atau kinerja yang terjadi baru-baru ini. C. Kecenderungan pegawai untuk meningkatkan kinerjanya menjelang periode penilaian. D. Kecenderungan penilai untuk membandingkan kinerja pegawai dengan standar yang tidak realistis. E. Kecenderungan penilai untuk menghindari pemberian nilai ekstrim, yaitu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jawaban yang tepat adalah B. Kecenderungan penilai untuk mengingat dan memberi bobot lebih pada peristiwa atau kinerja yang terjadi baru-baru ini. Bias resensi atau bias kebaruan adalah fenomena psikologis di mana penilai cenderung lebih mengingat dan memberi bobot lebih pada peristiwa atau kinerja yang terjadi baru-baru ini dibandingkan dengan yang terjadi lebih awal dalam periode penilaian. Hal ini dapat menyebabkan penilaian kinerja menjadi tidak akurat karena tidak memperhitungkan kinerja pegawai secara keseluruhan sepanjang periode penilaian. Berikutnya soal nomor 6. Anda adalah pengelola layanan operasional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian kinerja tahunan. Salah satu manajer melaporkan kesulitan dalam memberikan umpan balik negatif kepada seorang pegawai yang kinerjanya di bawah standar. Bagaimana seharusnya Anda mengarahkan manajer tersebut untuk menangani situasi ini? A. Menyarankan untuk menghindari pemberian umpan balik negatif dan fokus pada aspek positif kinerja pegawai. B. Menganjurkan penggunaan metode sandwich feedback dengan menyampaikan kritik di antara dua pujian. C. Merekomendasikan untuk mendelegasikan tugas pemberian umpan balik kepada HR departemen. D. Menyarankan penggunaan pendekatan berbasis fakta dan berorientasi pada perbaikan dengan fokus pada perilaku spesifik dan dampaknya. E. Mengusulkan untuk menunda pemberian umpan balik sampai periode penilaian berikutnya. Jawaban yang tepat adalah D. Menyarankan penggunaan pendekatan berbasis fakta dan berorientasi pada perbaikan dengan fokus pada perilaku spesifik dan dampaknya. Pendekatan terbaik dalam memberikan umpan balik negatif adalah dengan menggunakan metode berbasis fakta dan berorientasi pada perbaikan. Manajer harus fokus pada perilaku spesifik yang perlu diperbaiki dan menjelaskan dampaknya terhadap tim atau organisasi. Pendekatan ini membantu menjaga objektivitas, mengurangi reaksi defensif, dan memberikan arah yang jelas untuk perbaikan. Hal ini juga memungkinkan diskusi yang konstruktif tentang cara-cara konkret untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam konteks pengelolaan administrasi kepegawaian, apa yang dimaksud dengan kenaikan pangkat pilihan? A. Kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja luar biasa.
B. Kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang telah mencapai masa kerja tertentu. C. Kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan tertentu. D. Kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural. E. Kenaikan pangkat yang diberikan berdasarkan usulan dari atasan langsung pegawai. Jawaban yang tepat adalah A. Kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja luar biasa. Kenaikan pangkat pilihan adalah jenis kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas dasar prestasi kerja yang luar biasa. Berbeda dengan kenaikan pangkat reguler yang diberikan berdasarkan masa kerja dan persyaratan administratif. Kenaikan pangkat pilihan merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dan kontribusi pegawai yang melebihi ekspektasi. Hal ini bertujuan untuk memotivasi pegawai dan mengakui prestasi mereka dalam pelayanan publik. Selanjutnya soal nomor 8. Sebagai pengelola layanan operasional, Anda diminta untuk menangani kasus seorang pegawai yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan. Pegawai tersebut telah menunjukkan kinerja yang sangat baik selama 2 tahun terakhir dan memiliki inovasi yang telah meningkatkan efisiensi departemen sebesar 30%. Namun, masa kerja dalam pangkatnya saat ini baru 3 tahun dari 4 tahun yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat reguler. Bagaimana seharusnya Anda menangani situasi ini? A. Menolak pengajuan kenaikan pangkat pilihan karena belum memenuhi syarat masa kerja minimal. B. Menyetujui kenaikan pangkat pilihan dengan pertimbangan prestasi kerja yang luar biasa. C. Mengusulkan pemberian penghargaan non-finansial sebagai alternatif kenaikan pangkat. D. Merekomendasikan penundaan pengajuan hingga syarat masa kerja terpenuhi. E. Mengajukan permohonan pengecualian khusus kepada Badan Kepegawaian Negara. Jawaban yang tepat adalah B. Menyetujui kenaikan pangkat pilihan dengan pertimbangan prestasi kerja yang luar biasa. Dalam kasus ini, meskipun pegawai belum memenuhi syarat masa kerja minimal untuk kenaikan pangkat reguler, prestasi kerja yang luar biasa dan kontribusi signifikan terhadap efisiensi departemen memenuhi kriteria untuk kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat pilihan memang dirancang untuk mengakomodasi situasi di mana pegawai menunjukkan kinerja yang jauh melebihi ekspektasi. Menyetujui kenaikan pangkat pilihan dalam kasus ini menjadi pengakuan yang tepat atas prestasi pegawai dan dapat memotivasi kinerja tinggi di masa depan. Berikutnya soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan cuti besar dalam konteks administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintahan? A. Cuti yang diberikan kepada pegawai untuk menunaikan ibadah haji. B. Cuti yang diberikan kepada pegawai karena alasan penting seperti pernikahan atau kematian keluarga. C. Cuti yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus-menerus. D. Cuti yang diberikan kepada pegawai wanita yang melahirkan anak ketiga dan seterusnya. E. Cuti yang diberikan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan lanjutan atas biaya sendiri. Jawaban yang tepat adalah C. Cuti yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus-menerus. Cuti ini diberikan selama 3 bulan dan dapat digunakan untuk keperluan pribadi pegawai, seperti istirahat, perjalanan, atau kegiatan lain yang bersifat pribadi. Tujuan pemberian cuti besar adalah untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyegarkan diri setelah bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya soal nomor 10. Anda adalah pengelola layanan operasional yang bertanggung jawab atas administrasi kepegawaian. Seorang pegawai yang telah bekerja selama 7 tahun mengajukan cuti besar untuk pertama kalinya. Namun, departemen sedang dalam tahap kritis penyelesaian proyek penting. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Menolak pengajuan cuti besar dengan alasan kesibukan departemen. B. Menyetujui cuti besar tanpa mempertimbangkan kondisi departemen. C. Menyarankan pegawai untuk menunda cuti besar hingga proyek selesai. D. Menyetujui cuti besar dengan syarat pegawai tetap dapat dihubungi untuk konsultasi.
Menyetujui cuti besar secara bertahap dibagi menjadi beberapa periode yang lebih pendek. Jawaban yang tepat adalah menyetujui cuti besar secara bertahap dibagi menjadi beberapa periode yang lebih pendek. Solusi terbaik dalam situasi ini adalah menyetujui cuti besar secara bertahap dibagi menjadi beberapa periode yang lebih pendek. Pendekatan ini memungkinkan pegawai untuk menggunakan hak cutinya tanpa mengganggu penyelesaian proyek penting. Hal ini juga menunjukkan fleksibilitas dan perhatian terhadap kebutuhan pegawai sambil tetap mempertimbangkan kepentingan organisasi. Solusi ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara hak pegawai dan kebutuhan operasional departemen. Selanjutnya soal nomor 11. Dalam konteks penerapan sistem penghargaan dan sanksi, apa yang dimaksud dengan reinforcement positif? A. Pemberian hukuman untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. B. Pemberian imbalan untuk mendorong perilaku yang diinginkan. C. Penghapusan konsekuensi negatif untuk meningkatkan perilaku tertentu. D. Pemberian kritik konstruktif untuk memperbaiki kinerja. Pengabaian perilaku negatif untuk mengurangi frekuensinya. Jawaban yang tepat adalah B. Pemberian imbalan untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Reinforcement positif adalah teknik dalam manajemen perilaku di mana imbalan atau konsekuensi positif diberikan setelah perilaku yang diinginkan ditunjukkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulangi di masa depan. Dalam konteks pengelolaan SDM, reinforcement positif dapat berupa pujian, pengakuan, bonus, atau bentuk penghargaan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang menunjukkan kinerja atau perilaku yang sesuai dengan harapan organisasi. Berikutnya soal nomor 12. Sebagai pengelola layanan operasional, Anda diminta untuk merancang sistem penghargaan yang adil dan objektif. Baru-baru ini, beberapa pegawai mengeluhkan bahwa sistem penghargaan yang ada terlalu berfokus pada hasil akhir dan mengabaikan proses serta upaya yang dilakukan. Pendekatan apa yang paling tepat untuk mengatasi ini? A. Menerapkan sistem penilaian 360 derajat untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. B. Mengimplementasikan sistem penghargaan berbasis tim untuk mengurangi persaingan individu. C. Merancang sistem penghargaan yang mempertimbangkan baik hasil akhir maupun proses pencapaian. D. Menghapus sistem penghargaan individual dan menggantinya dengan meningkatkan gaji secara merata. Memberikan penghargaan hanya berdasarkan senioritas untuk menghindari konflik. Jawaban yang tepat adalah C. Merancang sistem penghargaan yang mempertimbangkan baik hasil akhir maupun proses pencapaian. Pendekatan terbaik untuk mengatasi keluhan pegawai adalah dengan merancang sistem penghargaan yang mempertimbangkan baik hasil akhir maupun proses pencapaian. Sistem ini akan lebih adil dan objektif karena mengakui tidak hanya outcome tetapi juga upaya, inovasi, dan perbaikan yang dilakukan pegawai selama proses kerja. Pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi pegawai, mendorong pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan, serta mengurangi rasa ketidakadilan yang mungkin muncul dari sistem yang hanya berfokus pada hasil akhir. Selanjutnya, soal nomor 13. Apa yang dimaksud dengan analisis jabatan dalam konteks perencanaan kebutuhan pegawai? A. Proses penentuan gaji dan tunjangan untuk setiap posisi dalam organisasi. B. Metode untuk mengevaluasi kinerja pegawai dalam suatu jabatan tertentu. C. Prosedur untuk mengidentifikasi calon potensial untuk suatu jabatan. D. Proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi suatu jabatan. Teknik untuk menentukan jenjang karir pegawai dalam struktur organisasi. Jawaban yang tepat adalah D. Proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi suatu jabatan. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasikan informasi tentang tugas, tanggung jawab, lingkungan kerja, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan tertentu. Hasil dari analisis jabatan biasanya berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Informasi ini sangat penting dalam perencanaan kebutuhan pegawai karena membantu organisasi dalam menentukan kriteria rekrutmen,
merancang program pelatihan, dan mengevaluasi kinerja pegawai secara akurat. Selanjutnya, soal nomor 14. Anda adalah pengelola layanan operasional yang ditugaskan untuk melakukan analisis jabatan pada sebuah posisi baru di Departemen IT. Pendekatan apa yang paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang akurat tentang jabatan tersebut? A. Melakukan wawancara mendalam dengan manajer IT. B. Menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai di Departemen IT. C. Mengamati langsung pegawai yang melakukan pekerjaan serupa di departemen lain. D. Mengadopsi deskripsi jabatan dari perusahaan teknologi terkemuka. E. Menggunakan kombinasi metode termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Jawaban yang tepat adalah E. Menggunakan kombinasi metode termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Pendekatan paling efektif untuk melakukan analisis jabatan pada posisi baru adalah dengan menggunakan kombinasi metode. Wawancara dengan manajer IT dapat memberikan pemahaman tentang ekspektasi dan tujuan strategis jabatan. Observasi langsung terhadap pekerjaan serupa dapat memberikan insight tentang tugas sehari-hari dan lingkungan kerja. Analisis dokumen seperti rencana proyek IT atau deskripsi jabatan serupa dapat memberikan konteks tambahan. Kombinasi metode ini memungkinkan pengumpulan informasi yang komprehensif dan akurat, mempertimbangkan berbagai perspektif dan sumber data. Selanjutnya, soal nomor 15. Dalam konteks penyusunan program pengembangan kompetensi pegawai, apa yang dimaksud dengan blended learning? A. Metode pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktek. B. Pendekatan pelatihan yang melibatkan rotasi pekerjaan antara departemen. C. Strategi pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka. D. Teknik pengajaran yang menggabungkan presentasi visual dan audio. E. Program pelatihan yang dirancang khusus untuk tim lintas fungsional. Jawaban yang tepat adalah C. Strategi pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran daring dan tatap muka. Blended learning adalah strategi pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran daring, yaitu online, dengan metode pembelajaran tatap muka tradisional. Pendekatan ini memanfaatkan kelebihan dari kedua metode, memungkinkan fleksibilitas dan aksesibilitas pembelajaran daring sambil tetap mempertahankan interaksi langsung dan praktek hands-on yang ditawarkan oleh pelatihan tatap muka. Dalam konteks pengembangan kompetensi pegawai, blended learning dapat meningkatkan efektivitas program pelatihan dengan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan preferensi peserta. Berikutnya soal nomor 16. Sebagai pengelola layanan operasional, Anda diminta untuk merancang program pengembangan kompetensi bagi tim customer service yang tersebar di berbagai lokasi. Tim ini membutuhkan peningkatan keterampilan dalam menangani keluhan pelanggan dan penggunaan sistem CRM baru. Dengan mempertimbangkan kendala waktu dan biaya, pendekatan pembelajaran apa yang paling efektif untuk situasi ini? A. Menyelenggarakan pelatihan tatap muka intensif di kantor pusat selama 1 minggu. B. Menyediakan modul e-learning yang dapat diakses secara mandiri oleh peserta. C. Mengimplementasikan program mentoring one-on-one dengan supervisor. D. Menerapkan blended learning dengan kombinasi e-learning, webinar interaktif, dan sesi praktek tatap muka. E. Mengirim tim ke pelatihan eksternal yang diselenggarakan oleh vendor CRM. Jawaban yang tepat adalah D. Menerapkan blended learning dengan kombinasi e-learning, webinar interaktif, dan sesi praktik tatap muka. Pendekatan blended learning adalah solusi paling efektif untuk situasi ini. E-learning dapat digunakan untuk menyampaikan materi dasar tentang penanganan keluhan pelanggan dan pengenalan sistem CRM baru yang dapat diakses oleh peserta sesuai jadwal mereka. Webinar interaktif memungkinkan diskusi real-time dan tanya jawab dengan instruktur tanpa perlu mengumpulkan semua peserta di satu lokasi. Sesi praktek tatap muka dapat difokuskan pada simulasi penanganan keluhan dan penggunaan langsung sistem CRM. Kombinasi ini memaksimalkan efektivitas pembelajaran sambil meminimalkan gangguan operasional dan biaya perjalanan. Selanjutnya soal nomor 17. Dalam konteks pelaksanaan penilaian kinerja, apa yang dimaksud dengan manajemen by objektif atau MBO? A. Sistem penilaian kinerja berdasarkan peringkat relatif antar pegawai.
B. Metode penilaian yang berfokus pada perilaku kerja pegawai. C. Pendekatan penilaian kinerja yang membandingkan hasil aktual dengan standar yang ditetapkan. D. Sistem penilaian kinerja di mana atasan dan bawahan bersama-sama menetapkan tujuan dan mengevaluasi pencapaiannya. E. Teknik penilaian yang menggunakan skala grafik untuk menilai berbagai aspek kinerja. Jawaban yang tepat adalah D. Sistem penilaian kinerja di mana atasan dan bawahan bersama-sama menetapkan tujuan dan mengevaluasi pencapaiannya. Manajemen B objektif atau MBO adalah pendekatan penilaian kinerja di mana atasan dan bawahan secara bersama-sama menetapkan tujuan spesifik yang harus dicapai dalam periode tertentu. Pada akhir periode, mereka bersama-sama mengevaluasi sejauh mana tujuan tersebut telah dicapai. MBO menekankan pada partisipasi aktif pegawai dalam proses penetapan tujuan yang dapat meningkatkan motivasi dan komitmen terhadap pencapaian tujuan tersebut. Pendekatan ini juga memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara atasan dan bawahan, serta memberikan kejelasan tentang ekspektasi kinerja. Selanjutnya, soal nomor 18. Anda adalah pengelola layanan operasional yang ditugaskan untuk meningkatkan efektivitas sistem penilaian kinerja di organisasi Anda. Beberapa manajer melaporkan bahwa pegawai mereka sering merasa tidak puas dengan hasil penilaian dan menganggap prosesnya tidak transparan. Strategi apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Mengganti sistem penilaian kinerja saat ini dengan sistem pemeriksaan force ranking. B. Mengimplementasikan manajemen B objektif atau MBO dengan melibatkan pegawai dalam penetapan tujuan. C. Menghapus sistem penilaian formal dan menggantinya dengan umpan balik informal berkala. D. Menyerahkan seluruh proses penilaian kerja kepada konsultan eksternal untuk menjaga objektivitas. E. Menerapkan sistem penilaian 360 derajat tanpa melibatkan atasan langsung. Jawaban yang tepat adalah B. Mengimplementasikan manajemen B objektif atau MBO dengan melibatkan pegawai dalam penetapan tujuan. Implementasi manajemen B objektif atau MBO adalah strategi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ketidakpuasan dan kurangnya transparansi dalam proses penilaian kinerja. Dengan melibatkan pegawai dalam penetapan tujuan, MBO meningkatkan rasa kepemilikan dan pemahaman terhadap ekspektasi kinerja. Proses ini juga mendorong komunikasi terbuka antar manajer dan pegawai, meningkatkan transparansi dalam penilaian. Ketika pegawai berpartisipasi dalam menetapkan tujuan mereka sendiri, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mencapainya dan lebih memahami dasar penilaian kinerja mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakpuasan terhadap hasil penilaian. Berikutnya soal nomor 19. Apa yang dimaksud dengan cuti sakit dalam konteks administrasi kepegawaian? A. Cuti yang diberikan kepada pegawai yang mengalami kecelakaan kerja. B. Cuti yang diberikan kepada pegawai yang memerlukan istirahat karena kondisi kesehatan. C. Cuti yang diberikan kepada pegawai untuk merawat anggota keluarga yang sakit. D. Cuti yang diberikan kepada pegawai wanita yang mengalami nyeri haid. E. Cuti yang diberikan kepada pegawai untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Jawaban yang tepat adalah B. Cuti yang diberikan kepada pegawai yang memerlukan istirahat karena kondisi kesehatan. Cuti sakit adalah hak cuti yang diberikan kepada pegawai yang memerlukan istirahat karena kondisi kesehatan yang menghalangi mereka untuk melaksanakan tugas. Cuti ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi pegawai untuk memulihkan kesehatannya sebelum kembali bekerja. Dalam administrasi kepegawaian, cuti sakit biasanya memerlukan bukti medis seperti surat keterangan dokter, terutama jika melebihi jangka waktu tertentu. Berikutnya soal nomor 20. Sebagai pengelola layanan operasional, Anda menghadapi situasi di mana seorang pegawai sering mengambil cuti sakit jangka pendek, yaitu 1-2 hari, tanpa pemberitahuan yang memadai yang mengganggu operasional tim. Bagaimana Anda menangani situasi ini secara adil dan efektif? A. Menerapkan kebijakan no work no pay untuk setiap hari cuti sakit tanpa surat dokter. B. Memberikan peringatan tertulis dan ancaman sanksi disiplin jika perilaku berlanjut. C. Mengabaikan masalah tersebut untuk menghindari konflik dengan pegawai. D. Meminta pegawai untuk mengompensasi waktu yang hilang dengan bekerja lembur. E. Mengadakan diskusi dengan pegawai untuk memahami masalah,
menetapkan prosedur pelaporan yang jelas, dan menawarkan dukungan jika ada masalah kesehatan yang mendasar. Jawaban yang tepat adalah E. Mengadakan diskusi dengan pegawai untuk memahami masalah, menetapkan prosedur pelaporan yang jelas, dan menawarkan dukungan jika ada masalah kesehatan yang mendasar. Pendekatan terbaik adalah mengadakan diskusi dengan pegawai untuk memahami akar masalah. Ini memungkinkan Anda untuk 1. Mengidentifikasi apakah ada masalah kesehatan yang perlu ditangani atau masalah lain yang mempengaruhi kehadiran. 2. Menjelaskan dampak ketidakhadiran terhadap tim dan organisasi. 3. Menetapkan prosedur pelaporan yang jelas untuk cuti sakit. 4. Menawarkan dukungan jika diperlukan seperti penyesuaian jadwal kerja atau rujukan ke layanan kesehatan kerja. 5. Mendiskusikan konsekuensi jika perilaku berlanjut tanpa perbaikan. Pendekatan ini menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai sambil tetap menjaga disiplin dan produktivitas tim. Berikutnya soal nomor 21. Dalam konteks penerapan sistem penghargaan dan sanksi, apa yang dimaksud dengan progresif disiplin? A. Sistem sanksi yang memberikan hukuman berat sejak pelanggaran pertama. B. Pendekatan yang fokus pada pemberian penghargaan untuk mendorong perilaku positif. C. Metode sanksi yang meningkat secara bertahap sesuai dengan tingkat atau frekuensi pelanggaran. D. Sistem yang menggabungkan penghargaan dan sanksi dalam satu kebijakan. E. Pendekatan yang mengabaikan pelanggaran ringan dan hanya menindak pelanggaran berat. Jawaban yang tepat adalah C. Metode sanksi yang meningkat secara bertahap sesuai dengan tingkat atau frekuensi pelanggaran. Progresif disiplin adalah pendekatan dalam penerapan sanksi di mana tindakan korektif meningkat secara bertahap sesuai dengan tingkat keparahan atau frekuensi pelanggaran. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memperbaiki perilaku mereka sebelum tindakan yang lebih serius diambil. Biasanya, tahapan progresif disiplin meliputi 1. Peringatan lisan, 2. Peringatan tertulis, 3. Skorsing, 4. Pemutusan hubungan kerja. Pendekatan ini dianggap lebih adil dan memberikan kesempatan untuk perbaikan sambil tetap menjaga disiplin dalam organisasi. Berikutnya soal nomor 22. Anda adalah pengelola layanan operasional yang diminta untuk merevisi kebijakan disiplin pegawai. Beberapa manajer mengeluhkan bahwa kebijakan saat ini terlalu kaku dan tidak efektif dalam mengubah perilaku pegawai. Pendekatan apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Menerapkan sistem denda finansial untuk setiap pelanggaran. B. Mengimplementasikan progresif disiplin dengan fokus pada pembinaan dan perbaikan. C. Memberlakukan kebijakan zero tolerance untuk semua jenis pelanggaran. D. Menghapus semua sanksi formal dan hanya mengandalkan teguran informal. E. Mendelegasikan seluruh wewenang penerapan sanksi kepada masing-masing manajer. Jawaban yang tepat adalah B. Mengimplementasikan progresif disiplin dengan fokus pada pembinaan dan perbaikan. Implementasi progresif disiplin dengan fokus pada pembinaan dan perbaikan adalah pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini. Alasannya, 1. Fleksibilitas, yaitu memberikan fleksibilitas dalam menangani berbagai tingkat pelanggaran, mengatasi keluhan tentang kebijakan yang terlalu kaku. 2. Kesempatan perbaikan, yaitu memberikan pegawai kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka sebelum sanksi yang lebih berat dijatuhkan. 3. Fokus pada pembinaan, yaitu menekankan pada pembinaan dan pengembangan pegawai, bukan hanya penghukuman. 4. Konsistensi, yaitu menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk semua manajer dalam menerapkan disiplin. 5. Efektivitas, yaitu lebih efektif dalam mengubah perilaku jangka panjang dibandingkan dengan pendekatan yang lebih punitif atau terlalu longgar. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung sambil tetap mempertahankan standar perilaku yang diperlukan. Berikutnya soal nomor 23. Apa yang dimaksud dengan talent pool dalam konteks perencanaan kebutuhan dan pengembangan pegawai? A. Kumpulan pegawai berprestasi yang dipersiapkan untuk posisi kepemimpinan di masa depan. B. Database pelamar kerja eksternal yang potensial untuk direkrut. C. Kelompok pegawai yang memiliki keterampilan khusus dan langka. D. Tim khusus yang dibentuk untuk menangani proyek-proyek strategis.
E. Kumpulan pegawai yang sedang dalam program rotasi pekerjaan. Jawaban yang tepat adalah A. Kumpulan pegawai berprestasi yang dipersiapkan untuk posisi kepemimpinan di masa depan. Talent pool adalah kumpulan pegawai yang telah diidentifikasi memiliki potensi tinggi dan kinerja yang baik, yang dipersiapkan untuk mengisi posisi kunci atau kepemimpinan di masa depan. Konsep ini merupakan bagian penting dari manajemen suksesi dan pengembangan kepemimpinan dalam organisasi. Pegawai dalam talent pool biasanya mendapatkan pengembangan khusus seperti pelatihan kepemimpinan, mentoring, atau penugasan khusus untuk mempersiapkan mereka mengambil peran yang lebih besar di masa depan. Berikutnya soal nomor 24. Sebagai pengelola layanan operasional, Anda diminta untuk mengembangkan strategi talent pool untuk organisasi Anda. Beberapa departemen melaporkan kesulitan dalam mengisi posisi kunci ketika ada pegawai senior yang pensiun atau mengundurkan diri. Pendekatan apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Merekrut kandidat eksternal untuk semua posisi kunci untuk membawa perspektif baru. B. Mengimplementasikan sistem rotasi pekerjaan wajib untuk semua pegawai setiap 2 tahun. C. Membentuk talent pool dengan mengidentifikasi dan mengembangkan pegawai berpotensi tinggi dari berbagai departemen. D. Memperpanjang masa kerja pegawai senior dengan insentif finansial. E. Menghapus struktur hierarkis dan mengadopsi sistem manajemen mandiri. Jawaban yang tepat adalah C. Membentuk talent pool dengan mengidentifikasi dan mengembangkan pegawai berpotensi tinggi dari berbagai departemen. Membentuk talent pool dengan mengidentifikasi dan mengembangkan pegawai berpotensi tinggi dari berbagai departemen adalah pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi masalah suksesi kepemimpinan. Alasannya, 1. Persiapan jangka panjang, yaitu mempersiapkan calon pemimpin masa depan dari dalam organisasi, mengurangi ketergantungan pada rekrutmen eksternal. 2. Retensi bakat, yaitu memberikan jalur karir yang jelas bagi pegawai berpotensi tinggi, meningkatkan retensi mereka. 3. Pengetahuan institusional, yaitu memastikan bahwa pengetahuan dan nilai-nilai organisasi dipertahankan dan diteruskan. 4. Fleksibilitas, yaitu mengembangkan pool bakat yang dapat mengisi berbagai posisi kunci di seluruh organisasi. 5. Efisiensi biaya, yaitu lebih hemat biaya dibandingkan dengan selalu merekrut dari luar untuk posisi senior. 6. Motivasi pegawai, yaitu menunjukkan komitmen organisasi terhadap pengembangan internal, meningkatkan motivasi dan loyalitas pegawai. Pendekatan ini membantu organisasi membangun pipeline kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan, mengurangi risiko kekosongan kepemimpinan, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang organisasi. Berikutnya soal nomor 25. Dalam konteks perencanaan kebutuhan pegawai, apa yang dimaksud dengan workforce analytic? A. Metode untuk mengukur produktivitas pegawai secara individual. B. Sistem penilaian kinerja berbasis data kuantitatif. C. Penggunaan data dan analisis statistik untuk mengambil keputusan terkait sumber daya manusia. D. Teknik untuk memprediksi tren pasar tenaga kerja di masa depan. E. Proses mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dalam organisasi. Jawaban yang tepat adalah C. Penggunaan data dan analisis statistik untuk mengambil keputusan terkait sumber daya manusia. Workforce Analytics adalah penggunaan data dan analisis statistik untuk mengambil keputusan yang berbasis bukti terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data, pegawai, dan kinerja organisasi untuk menghasilkan insight yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Workforce Analytics dapat mencakup berbagai aspek termasuk 1. Analisis tren rekrutmen dan retensi. 2. Prediksi turnover pegawai. 3. Evaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan. 4. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas. 5. Optimalisasi alokasi sumber daya manusia. Penggunaan Workforce Analytics memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan SDM yang lebih akurat, efektif, dan strategis. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.